Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini, yang menjadi renungan bagi kita yang tentunya akan meneguhkan kita. Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat, sekalipun situasi pada saat ini penuh dengan tekanan begitu berat karena pandemik virus corona ini ternyata begitu hebat dan banyak orang-orang yang menjadi khawatir. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang masih menjadi pengendali. Dia masih berkuasa atas setiap apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya mari kita berserah terus kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan tinggallah dalam firman Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Imamat 19 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini adalah bagian daripada menjaga kekudusan. Tuhan meminta kepada bangsa Israel supaya mereka boleh hidup kudus. Makanya Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada mereka supaya umat Tuhan itu hidup dalam kekudusan. Kalau kita lihat dari ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka. Musa diperintahkan untuk berbicara, katakan kepada mereka. Apa dikatakan di situ? Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Artinya bangsa Israel harus hidup kudus. Karena apa hidup kudus? Karena Tuhan itu adalah kudus. Tuhan tidak akan mau menerima orang yang tidak tinggal dalam kekudusan. Karena Tuhan itu sendiri adalah kudus. Dan kekudusan itu bukan saja ketika kita berhadapan dengan Tuhan atau kita mengasihi Tuhan saja. Tetapi kekudusan itu ketika kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Jangan sampai kita hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi manusia. Kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, apalagi ketika beribadah. Memang banyak orang yang bersikap seakan-akan dia adalah orang yang paling kudus, makhluk yang kudus, atau seperti malaikat Tuhan. Tetapi setelah selesai beribadah, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kejahatan. Kita berlaku dengan tidak adil, kita kasar, kita menghina orang lain, membuli orang lain, dan berkata-kata yang tidak senonoh. Dan banyak hal lagi yang kita lakukan. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau supaya kita juga harus mengasihi sesama manusia. Dan saudara-saudara, bentuk kasih kita kepada manusia itu diungkapkan juga termasuk dengan ayat firman Tuhan bagi kita hari ini. Makanya dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Janganlah engkau merampas. Jangan memeras dan jangan merampas. Saudara-saudaraku, dalam dunia yang kita hidupi pada saat ini, ada begitu banyak orang yang mencari kekayaan dengan memeras serta merampas. Supaya kita boleh hidup berkecukupan, hidup boleh bersenang-senang, maka banyak orang yang mau melakukan memeras dan merampas orang lain. Kita mulai tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Di berita
Kita melihat supir-supir di pelabuhan itu yang membawa barang. Mereka sudah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan, tetapi masih juga terdapat pungutan liar. Mereka masih dipalak di dalam itu. Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Sementara untuk mendapatkan hasilnya pun juga tidak seberapa buat mereka. Sehingga banyak mereka yang menderita. Gemuk-gemuklah pejabat-pejabat yang berada di pelabuhan itu. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, di masa pandemik virus corona ini, yang seharusnya orang memiliki solidaritas yang tinggi, yang memiliki rasa keprihatinan, ternyata justru memanfaatkan pandemik virus corona ini untuk mencari kekayaan dengan berlaku jahat. Mari lihat rumah sakit sekarang yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu di-COVID-kan supaya mereka mendapatkan insentif dari pemerintah dari pasien yang meninggal karena COVID. Di pelabuhan udara juga kita mendengar ada begitu banyak oknum-oknum yang melakukan pemerasan kepada penduduk Indonesia atau orang-orang yang baru datang dari luar negeri ke Indonesia. Mereka diwajibkan untuk isolasi mandiri. Sekalipun ketika mereka sebelum berangkat ke Indonesia, mereka sudah melakukan swab dan PCR dan hasilnya negatif, dan sampai ke Indonesia mereka juga harus menjalani swab dan PCR. Sekalipun hasilnya negatif, mereka tetap juga harus isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri itu dilakukan di hotel pula. Dan mereka yang menentukan. Dan mereka dikutip uang sampai 25 juta rupiah. Bayangkan saudara-saudara bagaimana cara yang begitu hebat sekali. Ya, luar biasa. Bagaimana rasa kemanusiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah orang-orang yang kaya. Dan mereka sengaja memilih orang-orang yang kaya untuk memerasnya. Tetapi dalam firman Tuhan kita hari ini, saudara-saudara, orang-orang yang kaya itu menindas orang-orang yang miskin. Termasuk juga di sini dikatakan, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Menahan upah bagi pekerja itu sudah terbiasa bagi banyak orang Yahudi ketika itu. Supaya mereka boleh menikmati hidup mereka dengan berfoya-foya. Mereka boleh menikmati apa yang seharusnya tidak boleh mereka nikmati. Mereka menikmati dan mereka bahagia sementara orang harus menderita. Bayangkan buruh harian itu menggantungkan hidupnya dari hasil pekerjaan yang dia lakukan hari itu. Dari gaji yang dia terima, buruh itu boleh menyambung hidupnya, boleh menikmati makanannya. Bayangkan saudara-saudara, kalau ketika mereka bekerja dan gajinya ditahan, penderitaan yang begitu berat bagi mereka. Dan Tuhan mendengar penderitaan mereka itu. Dan Tuhan marah. Kalau kita lihat di Yakobus 5 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara-saudara, orang-orang miskin yang menderita itu berdoa kepada Tuhan, menangis, menderita, dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan teriakan mereka itu didengarkan oleh Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini yang mau dikatakan. Ada begitu banyak orang memang, termasuk orang percaya, yang terlihat kudus di hadapan Tuhan, baik. Mereka kaya, hebat. Tetapi juga itu adalah hasil daripada apa? Kecurangan dan rampasan
pemerasan yang dilakukan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal seperti itu. Makanya firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, mari kita hidup kudus, mengasihi sesama kita manusia. Ketika kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita juga harus mengimplementasikannya kepada kasih kita kepada manusia. Makanya jangan sampai berlaku curang. Uang tidak akan membuat kita bahagia. Tapi penyertaan dan kenan Tuhan itu yang membuat kita bisa bersuka cita dan bahagia. Hidup damai sejahtera. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Jangan memeras, jangan merampas, dan jangan menahan upah buruh harian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diajarkan untuk berlaku adil, berlaku kudus di hadapan Tuhan dengan mengasihi sesama kami. Jangan menyakiti, membuat orang lain menderita karena kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan kita dengan berlaku baik kepada orang lain, mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.